Indonesia tengah jadi sorotan media Israel berkaitan dengan ambisi negara itu merelokasi warga Palestina di jalur Gaza. Beberapa waktu lalu, melalui salah satu kanal televisi Israel, seorang diplomat Israel menyebut Indonesia bersama sejumlah negara lain siap menampung warga Gaza. Diplomat tersebut bilang, beberapa negara menunjukkan keterbukaan lebih besar dari sebelumnya dalam menerima imigrasi sukarela dari jalur Gaza. Pernyataan diplomat Israel itu dibantah Menteri Luar Negeri Sugiono Jumat lalu. Ia memastikan tak ada negosiasi terkait relokasi warga Gaza antara Israel dan Indonesia. Dilakukan sama Indonesia. Nggak tahu kalau mereka yang melakukan Pemerintah Indonesia. Kita tidak pernah juga bernegosiasi. Klaim Israel terkait Indonesia mau menerima warga Gaza muncul di tengah Indonesia mempersiapkan rencana mengobati warga Gaza, salah satunya di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Menlu Sugiono memastikan niat merawat warga Gaza murni atas kemanusiaan. Sugiono bilang Presiden telah mengkonsultasikan rencana ini ke sejumlah pimpinan negara beberapa bulan lalu. Pemerintah bagaimana memastikan Pak untuk yang relokasi warga Gaza ke Galang itu bagaimana ini tidak mendukung secara tidak langsung upaya relokasi orang-orang Gaza gitu Pak ya? Kan banyak ada yang mengasumsikan seperti itu. Padahal ini niat baik dari pemerintah. Ini adalah niat baik pemerintah, bahkan disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat itu di bulan April di Jordan. Belum ada wacana apapun dari siapapun beliau yang menyampaikan bahwa kami akan membantu menyembuhkan warga Gaza yang kemudian kita lihat dinamikanya sampai saat ini. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini adalah upaya kita kemanusiaan kita. Waktu itu juga Pak Presiden sudah kunjung ke beberapa negara di sisi untuk berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin di sana. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengingatkan, jangan sampai misi kemanusiaan Indonesia merawat warga Gaza dimanfaatkan Israel. Kita jangan sampai dibodohi. Karena apa? Pada waktu Perdana Menteri Netanyahu bertemu dengan Presiden Trump beberapa waktu lalu di White House, beliau sudah mengatakan bahwa ada sejumlah negara yang mau menerima warga Gaza. Petinggi Mossad David Barney juga dilaporkan telah berdiskusi dengan utusan khusus pemerintah Amerika Serikat Steve Witkoff guna meminta dukungan pemberian insentif kepada Indonesia dan 4 negara lain. Indonesia disebut di situ. Diklarifikasi oleh pemerintah ya, Prof. Benar ini atau harus tidak? diklarifikasi oleh pemerintah. Benar nggak cerita seperti ini? Warga Gaza terus menderita di tengah gempuran Israel dan blokade bantuan yang menyebabkan kelaparan massal. Lebih dari 61.000 warga Gaza tewas dan 155.000 lainnya terluka. Selama puluhan tahun hubungan Indonesia dan Palestina sangat erat karena Palestina selalu mendukung kemerdekaan Indonesia sejak zaman penjajahan. Pemerintah Indonesia perlu tegas memastikan niat kemanusiaan membantu warga Gaza tak disalahartikan di mata nasional maupun internasional. Tim Liputan Kompas TV. Kita bahas terkait klaim Israel yang menyebut Indonesia terbuka menampung warga Gaza bersama anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Oleh Soleh dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Pak Oleh juga Prof. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kita bicara soal Palestina ini, soal Gaza cukup berat, sangat berat bahkan. Karena di jelang ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, kita ingat Palestina negara pertama yang memberikan pengakuan secara de facto. Tapi di 80 tahun ini, Palestina belum juga merdeka. Bang Oleh, kita dengan kondisi sekarang, masihkah bisa Israel dipercaya begitu dengan kita bersedia untuk menampung warga Gaza meskipun untuk pengobatan kalau kata pemerintah, tapi apa jaminannya bahwa ini tidak dimanfaatkan oleh Israel soal ini? Pertama saya menyampaikan apresiasi atas keterangan dari Pak Menlu, di mana keterangan itu menjadi terang posisi Indonesia. Bahwasanya Pak Menlu sudah menyampaikan dengan secara terang menderang bahwasanya rencana ini baru rencana ya, rencana
tentang misi kemanusiaan yang diinginkan oleh Pak Presiden tidak ada kaitannya dengan agenda politik daripada Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi alarm bagi kita bahwasanya lagi-lagi bahwasanya Israel itu adalah tidak bisa dipegang komitmennya. Ya, Hari ini A, besoknya B, lusanya lagi malah C. Nah, oleh sebab itu, rekomendasi kami, jika mereka sudah terang menderang publikasi ke dunia internasional, quote and quote seolah-olah Indonesia mendukung terhadap proposal Netanyahu ya, untuk mencaplok daripada tanah Gaza, lebih baik rencana itu untuk ditinjau ulang. oke. Supaya apa? Supaya message Indonesia di internasional tidak menjadi lemah. Lebih-lebih tentu di OKI, negara-negara sahabat, kemudian tentunya negara-negara Islam. Dan ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Ya, Apakah betul konsistensi Indonesia dalam mendukung 100% kemerdekaan daripada Palestina? Nah, oleh sebab itu, sebagaimana yang saya sampaikan, bahwasanya jikalau perencanaan ini betul-betul direalisasikan, maka secara politik kita akan mendapatkan batu sandungan. ya, Nah, lebih baik rekomendasi adalah rekomendasi kami pertama yang harus diselesaikan adalah bagaimana kita melakukan diplomasi pembukaan blokade daripada bantuan internasional. ya, bantuan kemanusiaan. Bantuan internasional. Yang kedua, bagaimana Indonesia secara keras terus-menerus untuk bagaimana tidak menyetujui proposal Israel untuk pendudukan wilayah Gaza. Ya, Yang ketiga adalah hentikan genosida. ya, Yang keempat adalah berikan kemerdekaan 100% kepada Palestina. Hanya 4 poin ini yang harus kita terus-menerus kita gelorakan dan kita terus menggalang sebuah kekuatan. baik Kang Oleh. Oke, Nah, seperti itu. Oke, Kang Oleh, saya tanyakan ini ke Prof. Hik. Dengan 4 tadi rekomendasi dari DPR yang disampaikan oleh Kang Oleh Saleh, Prof. Hik melihat apa yang bisa dilakukan segera? Karena kan kita terus berusaha, Indonesia terus aktif berusaha, tapi sampai sekarang tidak ada hasilnya. Plus agar ini rencana Indonesia ini tidak jadi batu sandungan seperti yang dikatakan DPR tadi, Prof. Ya, yang segera bisa dilakukan adalah yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden ya, mengirim pesawat udara untuk menjatuhkan melalui parasut makanan, minuman, bahkan obat-obatan mungkin. Nah, itu kan Bapak Presiden sudah menyampaikan, itu sangat-sangat tepat kalau menurut saya. Nah, sementara Bapak Presiden juga harus bekerja sama dengan negara-negara lain, utamanya Perancis, karena Perancis bulan September nanti akan mengakui Israel. Tetapi kita tahu bahwa walaupun banyak negara yang bisa mengakui Israel, kalau tidak Israel mengakui Palestina, maka Palestina tidak akan merdeka. Sama ketika kita memproklamasikan 17 Agustus, 18 Agustus kita sudah berdiri sebagai negara, tapi Belanda baru menyerahkan kedaulatan itu tahun 49 dan dia melakukan tindakan-tindakan polisionil. Nah, itu yang kita juga harus pahami. Nah, kedua, tadi kan disampaikan bahwa Pak Menlu mengatakan tidak ada diskusi lah ya mengenai masalah ini dengan Israel. Memang betul, karena dari media massa yang ada di Israel yang melakukan diskusi itu adalah dari Mossad, dari intelijen. Ya, kalau Kemlu kan nggak mungkin, karena Kemlu kita kan tidak mengakui secara formal Israel. Nah, ini yang dilakukan itu oleh Mossad, David Barnea. Jadi David Barnea ini mendapat instruksi dari Perdana Menteri Netanyahu, menurut media yang saya bisa akses di luar negeri itu, dari Presiden Trump untuk dari Perdana Menteri Netanyahu untuk mempercepat proses evakuasi ini. Ya, karena sekarang ini kan kita tahu Perdana Menteri Netanyahu mengatakan, rakyat Israel, dunia,
ini yang disebut sebagai open prison di Gaza itu. Ya, Jadi kalau open prison itu penjara yang terbuka. terbuka. Begitu. Nah, kalau orang misalnya biasanya di penjara, dia maunya lari keluar. Jadi Netanyahu mengatakan, kamu Ya. punya pilihan kok, warga Palestina di Gaza. Apa kamu mau tetap tapi dengan keadaan kelaparan, Iya. terus kamu akan ditembak dan lain sebagainya, atau kamu mau keluar? Kalau keluar kita bolehkan. Nah, inilah upayanya agar ini Gaza yang- itu bisa diduduki oleh Israel ya, Prof. Nah, untuk ini Betul, Prof, izin itu saya lanjutkan, saya dalami soal ini. Di forum apa kita bisa berjuang? Apakah di sidang umum PBB misalnya September mendatang? Ya, jadi gini, Majelis Umum PBB itu pernah suatu ketika membuat resolusi yang namanya Uniting for Peace. Ya, Uniting for Peace itu pada waktu itu ketika pecah perang Korea Utara dengan Korea Selatan, lalu Dewan Keamanan PBB tidak bisa sepakat, ada veto-veto, akhirnya masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi di Majelis Umum mereka mengeluarkan Uniting for Peace. Ya. Nah, Uniting for Peace ini kalau menurut saya bisa diulang lagi. Karena apa? Karena kalau Oke. masuk ke Dewan Keamanan, pasti Amerika Serikat akan menggunakan Veto lagi di sana vetonya. ya. Nah, sekarang ini kepala perwakilan kita di Ya. PBB itu harus mengambil inisiatif, memberi masukan kepada Bapak Oke. Menlu untuk disampaikan kepada Bapak Presiden. Ya, nah ini yang jadi catatan juga. Nah, berikutnya kalau dari DPR setelah tadi kan dapat klarifikasi juga dari Kementerian Luar Negeri, apa yang didorong agar memang kebijakan ini yang ke Pulau Galang ini bisa ditinjau ulang. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Klaim Israel yang menyebut Indonesia terbuka menampung warga Gaza bersama anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Oleh Soleh dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Yuwana. Saya ke Kang Oleh. Jadi kalau dari DPR bagaimana untuk mendorong pemerintah agar seperti yang kita bahas sebelumnya, jangan sampai terjebak dalam agendanya Israel dalam rencana misi kemanusiaan yang masih harus dikaji ulang ini? Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ini menjadi alarm buat kita. Lagi-lagi Israel tidak komitmen lah. Dan tentunya ini juga kalau melihat keterangan Pak Menlu, sesungguhnya kita tidak ada sebuah kesepakatan dengan Israel. Ini murni rencana kemanusiaan. Nah, oleh sebab itu, maka seperti dari awal, rekomendasi ini ditinjau ulang. Tinggal bagaimana teknis kemanusiaan ini yang aman, yang lebih murah, tidak mengandung multitafsir secara politik. Salah satu contoh solusinya adalah apa yang dilakukan oleh Pak Menhan dulu. Tinggal dibuat saja tenda-tenda rumah sakit di kota-kota yang aman. Masih di wilayah Palestina. Tidak keluar dari Dan itu sana kan ya Kang ya? Tidak keluar dari sana. Ya. Kan bisa ada tenda-tenda di sana. Ya. Kan begitu. Karena pada dasarnya jikalau mau mengangkut orang-orang Palestina, ini kalau misalkan dia penyakitnya berat, lalu mau bawanya seperti apa? Ya. Kan seperti itu. Kita nggak punya alat untuk mobilisasi warga Gaza ke Indonesia. Ya. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya ini menjadi sebuah hikmah berita Israel yang mengklaim seperti itu, sehingga rekomendasi kami adalah bagaimana mengevaluasi perencanaan ini. Tinggal teknis saja. Soal misi kemanusiaan, DPR dukung 100%. Tetapi soal langkah politik memisahkan, menarik warga Gaza ke Indonesia, rasa-rasanya ini tadi akan kena batu sandungan tadi. Nah ini Kang, soal itu agar tidak jadi batu sandungan, Prof. Apa yang harus hati-hati langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia? Singkat saja. Ya, yang pasti adalah pada saat sekarang upaya kemanusiaan dari Bapak Presiden, dari pemerintah yang bagus sekali, yang mulia sekali, itu akan sulit dilaksanakan. Karena apa? Karena di Israel sendiri media massanya sudah menjelaskan, sudah membuka. Jadi jangan sampai kita di Indonesia, rakyat punya persepsi yang tidak baik terhadap Bapak Presiden. Bapak Presiden ini luar biasa. Kemarin pidatonya di DPR, di MPR sangat menggelegar bagaimana rakyat kita
sangat support. Nah, Ya. tetapi ini para pembisik-bisik Bapak Presiden ini tolong hati-hati. Ya. Karena apa? Kalaupun mulia, orang udah lihat nih, nanti dikait-kaitkan tuh kan. Ini Ya, baik. karena yang di media Israel, kemudian sudah dikasih insentif Ya. lah dari Amerika. Kan David Baik. Barnea minta supaya kasih insentif dan lain sebagainya. Ya. Belum lagi dari luar negeri. Dari luar negeri yang Indonesia selama ini mendukung rakyat Palestina, Ya. tidak bertanya-tanya, karena Turki pada waktu Bapak Presiden ke Turki Baik. juga menawarkan, tapi Menlunya mengatakan Baik. rakyat Palestina harus tinggal di Palestina. Ya, baik. Nah, itu yang dijaga. Rakyat Palestina harus tinggal di Palestina, jangan sampai ada celah Israel mengambil kesempatan untuk memobilisasi warga Gaza keluar dari sana dan mencaplok daerahnya. Terima kasih Kang Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB. Terima kasih Prof. Hikmahanto Yohana, Terima kasih. Guru Besar Hukum Internasional. Terima kasih, Universitas selamat Indonesia. malam, sehat. Selamat malam, terima kasih.